Kali ini, pemilik makam Dewa Kematian tidak repot-repot berbicara omong kosong sama sekali, dan langsung menggunakan kekuatan gaibnya yang mengerikan. Telapak tangan yang luas berubah menjadi lautan luas, dan jatuh dengan keras ke arah aula Raja Hantu di bawah dalam sekejap. Ledakan, ditemani oleh serangan penguasa makam Dewa Kematian, energi kematian yang mengepul berubah menjadi lautan luas, dan setiap energi kematian seperti bilah tajam yang mencapai langit, cukup untuk menghancurkan gunung dan laut, dan memusnahkan segalanya. Terakhir kali, karena dia terlalu berhati-hati sehingga melewatkan beberapa situasi, kali ini pemilik makam kematian secara alami tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Selama istana Raja Hantu benar-benar hancur, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat melihat petunjuknya. Tuan Makam Dewa Kematian, kamu. Pada saat serangan ini mendarat, Jenderal Cukui dan yang lainnya dari aula Raja Hantu di bawah terbang satu demi satu. Melihat serangan besar-besaran di atas kepala mereka, masing-masing memiliki wajah jelek dan hati panik. Pemilik makam Dewa Kematian ingin menghancurkan balai Raja Hantu miliknya. Ayo pergi. Jenderal Hantu Cukui meraung. Bum bum bum. Serangkaian formasi besar bangkit dengan gila-gilaan, membentuk serangkaian pertahanan hantu yang mencengangkan. Trik kecil. Tuan Makam Dewa Kematian mencibir, dan kekuatan di tangannya sedikit bergetar. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba berderit di bawah energi kematian yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, formasi penjaga dari aula Raja Hantu banyak retakan muncul. Lalu pecah berkeping-keping. Tuan Suangui. Jenderal Hantu Cukui dan yang lainnya berteriak ngeri ke kehampaan di sekitarnya. Tuan Suan Gui berkata bahwa dia ada di istana Raja Hantu, selama dia dipanggil, dia akan muncul. Tuan Makam Dewa Kematian, hentikan. Sebuah suara dingin terdengar, dan di mata terkejut Gui Kui dan yang lainnya, sesosok gelap tiba-tiba naik ke langit dari aula Raja Hantu di bawah, dan telapak tangan hantu besar tiba-tiba menghalangi di atas serangan pemilik Makam Dewa Kematian, boom. Kedua kekuatan yang menakutkan itu bertabrakan, meletus dengan raungan yang mengejutkan, dan dengan tegas menahan serangan pemilik Makam Dewa Kematian. Iblis tua hantu misterius. Master Makam Dewa Kematian mendengus dingin, matanya suram. Tapi Gui Kui dan yang lainnya semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan memberi hormat kepada Iblis tua Suangui satu demi satu, dan Tuan Suangui masih ada di sini seperti yang diharapkan. Tuan Makam Dewa Kematian, bukankah Anda setuju dengan saya untuk tidak berurusan dengan aula Raja Hantu lagi? Apakah Anda ingin mengingkari janji? Suangui Laomo berkata dengan dingin, momentumnya melonjak. Di kejauhan, Wulong Guizu dan yang lainnya menyaksikan Suangui Laomo dengan santai, dengan ekspresi tenang, menonton permainan dari pinggir lapangan. Terakhir kali, itu karena serangan Suangui Laomo yang ditinggalkan oleh pemilik Makam Dewa Kematian, tetapi kemudian fluktuasi ruang khusus sebelumnya membuat semua orang mengerti bahwa istana Raja Hantu ini benar-benar tidak biasa. Tapi kali ini, ketika semua orang kembali lagi, jelas bahwa mereka tidak akan pernah pergi hanya karena kata-kata Suan Gui Laomo. Yang membuat semua orang bingung adalah, entah mengapa, setiap orang selalu merasa bahwa aura iblis tua misterius di depan mereka tampak lebih kuat daripada saat mereka melihatnya sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin hanya ilusi, dan menghadapi situasi di depan mereka, semua orang secara alami tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, dan semuanya akan dilakukan setelah kematian Master Makam. Aku masih berpura-pura, hantu tua Suangui, ada fluktuasi spasial khusus di istana Raja Hantu sebelumnya, jangan bilang kamu tidak tahu tentang itu. Tuan Makam Kematian mendengus dingin. Mo Juedu adalah kaki tangannya. Bahkan jika Raja Hantu Senming tidak ada di aula Raja Hantu ini, pasti ada sesuatu yang aneh di aula Raja Hantu ini. Broter Deatgat, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Suangui, iblis tua, mundur dengan cepat, jangan hentikan aku melahap bocah ini dari istana Raja Hantu, jika tidak, aku juga akan melahapmu juga, hehehe, dukun-dukun. Leluhur Hantu Sue. Fin maju selangkah, terkekeh, menatap rakus ke Gui Jiang dan yang lainnya di bawah, sudut mulutnya hampir menetes. Semua darah jiwa hantu di tempat terlarang adalah tonik yang bagus untuknya, dan dia tidak meminumnya seperti ini selama bertahun-tahun. Leluhur hantu iblis darah.
Hantu tua Suangui melirik pihak lain dengan keseriusan di matanya. Serius, dia berkata dengan suara yang dalam, fluktuasi ruang apa? Saya tidak tahu, kalian berdua harap mundur dengan cepat. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu terhadap Istana Raja Hantu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, mundur. Terserah kamu. Mata penguasa makam Dewa Kematian berangsur-angsur menjadi dingin, kali ini, aku pasti akan menghancurkan Istana Raja Hantu ini. Tidak ada gunanya bagi siapapun. Dengan gerakan tiba-tiba, boom, sosok penguasa makam Dewa Kematian tiba-tiba muncul di depan Iblis Tua Suangui, dan meninju Iblis Tua Suangui dengan berani. Ledakan. Dengan satu pukulan, energi kematian naik, dunia runtuh, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul di depan Suangui Laomo, meledakkan kehampaan tak berujung di sekitarnya, mengungkapkan kekuatan luar biasa dari Dewa Makam Dewa Kematian dalam sekejap. Kamu, Iblis Tua Suangui ketakutan dan geram, dan energi hantu yang tak berujung bangkit dari tubuhnya, berubah menjadi tirai hitam yang mencapai langit. Terdengar ledakan, dan dengan tergesa-gesa, Suangui Laomo diledakkan dan dihancurkan dengan keras ke aula Raja Hantu di bawah. Dengan ledakan keras, aula Raja Hantu di bawah segera runtuh, dan banyak orang kuat di antara mereka terbang seperti burung, ketakutan. Sangat, Tuan Makam Dewa Kematian. Suan Gui Laomo meraung, baru saja akan melompat ke langit, Tuan Makam Dewa Kematian mendengus dingin, tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, tubuhnya berkedip, dan dia datang lagi. Boom boom boom. Energi kematian yang tak ada habisnya seperti gelombang yang mengamuk, menghantam Iblis Tua Suangui dengan gila-gilaan, menghancurkannya ke tanah aula Raja Hantu terus-menerus, dan sosok pemilik makam Dewa Kematian juga bergegas keluar, langsung menjara Iblis Tua itu. Suangui, menekannya tidak bisa mengangkat kepalaku sama sekali. Karena dia memilih untuk bertarung, penguasa makam Dewa Kematian secara alami tidak akan menahan diri sama sekali. Ketika dia muncul, posturnya adalah untuk menekan hantu misterius dan iblis tua sampai mati. Energi kematian yang tak berujung meningkat, dan penguasa makam Dewa Kematian menekan Iblis Tua Suangui di bawah reruntuhan Istana Raja Hantu. Iblis Tua Suangui tampaknya tidak berdaya untuk melawan, mendesis. Di kejauhan, master lain dari area terlarang itu terkejut. Kekuatan penguasa makam Dewa Kematian begitu kuat. Apakah begitu ditekan sehingga hantu tua Suangui tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali? Salah. Bukan karena penguasa makam kematian itu kuat. Tapi Suangui Laomo lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Tapi bagaimana ini mungkin? Semua orang mengerutkan kening. Setiap orang adalah orang yang mengetahui dasar-dasarnya, dan Iblis Tua Suangui juga adalah penguasa area terlarang di tanah terbengkalai. Dalam hal kekuatan, meskipun dia bukan kelompok teratas di tanah terbengkalai, itu sama sekali bukan berarti keberadaan yang bisa ditekan dengan mudah. Tidak ada cara untuk melawan. Titik. Terlebih lagi, ketika hantu tua Suangui muncul lebih awal, Guilong Guizu dan yang lainnya samar-samar merasa bahwa aura hantu tua Suangui tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya, bagaimana bisa begitu ceroboh? Kecuali memang sengaja menunjukkan kelemahan. Namun, dalam pertempuran seperti itu, apa tujuan Suangui Laomo dengan sengaja menunjukkan kelemahan? Tidak ada alasan sama sekali. Tepat di tengah keraguan semua orang. Tiba-tiba, boom, aura penembus tiba-tiba meletus dari bawah aula Raja Hantu. Aura ini menakutkan, seperti api penyucian, dan menyelimuti seluruh aula Raja Hantu dalam sekejap, menutupi kehampaan dengan radius 10.000 mil. Kamu. Segera setelah itu, suara ketakutan dan kemarahan datang dari bawah reruntuhan aula Raja Hantu, dan pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba meraung. Boom, sosoknya tiba-tiba mundur, dan dia akan berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap. Kembali ke langit. Hei, Tuan Makam Dewa Kematian, karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Suara dingin tiba-tiba bergema di langit, menyebabkan murid semua orang tiba-tiba menyusut, dan mereka semua melihat ke atas, tiba-tiba, menunjukkan ekspresi kaget. Suara ini, adalah Raja Hantu Hutan.